Shalom semua saudara. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Ya. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa, haleluya. Ya, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3. Ya, di dalam 2 Korintus 3. Ayat ini sudah sering kita baca, sudah sering saya sampaikan. Tapi kita akan membacanya dari ayat yang sepuluh. Kita akan membaca dari ayat yang 10 hingga sampai 18. Ya, dari ayat 10. Saya mau kita membacanya bersama-sama, ya. Dari ayat 10, 2 Korintus 3 ayat 10 hingga 18. Bersama-sama? Oke? 1, 2, 3. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya, saudara sering kali mengaminkan hal tersebut. Ya, tetapi di dalam kehidupan kita, kita sering kali sama seperti bangsa Israel ini. Pikiran kita jadi tumpul. Jujur. Siapa yang seperti itu angkat tangan. Baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dapat firman Tuhan, tapi tumpul pikirannya. Betul? Ngalami? Kenapa? Karena tidak dibukakan oleh roh Allah, oleh roh kudus. Saudara membacanya hanya dengan perasaan hatimu. Saudara membacanya dengan pengetahuanmu. Saudara membacanya dengan keinginan kedaginganmu sendiri. Sehingga engkau tetap tidak bisa mengerti dan itu menjadi tumpul. Buktinya apa kalau tumpul? Tidak ada perubahan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau membaca firman Tuhan, asal saja setiap hari baca firman Tuhan. Siapa yang di sini setiap hari baca firman Tuhan? Pasti. Semua yang di rumah juga. Ikut live streaming setiap hari. Mungkin ada yang ikut Bible study setiap hari. Tetapi jadi tumpul. Buktinya di mana? Ada nggak perubahan di dalam kehidupanmu? Sikapmu, sifatmu berubah nggak? Kalau selama belum ada perubahan dalam sikapmu, berarti kamu membacanya tidak dengan roh Allah. Kamu membacanya dengan kedaginganmu sendiri. Merasa supaya, oh saya orang Kristen, saya harus membaca firman. Oh saya orang Kristen, saya pelayan Tuhan, saya pendoa, saya hamba Tuhan, saya harus belajar firman, baca firman. Tapi dengan ambisimu, dengan emosimu supaya dikenal orang. Supaya dikelihatan seperti rohani. Dan itu tidak membuat perubahan sifatmu.
Saudara, firman Tuhan ini bukan untuk menyinggung orang. Firman Tuhan ini yang saya sampaikan bukan untuk menyindir orang. Tapi firman Tuhan yang sampaikan itu adalah pedang bermata dua. Harus menembus dalam hatimu dan membelah itu semua. Harus. Firman Tuhan itu harus menancap di setiap orang yang mendengarkannya ini. Dan itu harus masuk dan membelah semuanya. Dan mengubah, mengoyak. Kalau masih ada kedagingan, kalau masih ada yang tumpul, kalau ada sifat yang jelek, itu harus mengoyak. Jadi firman Tuhan bukan untuk menyindir. Dan saya tidak pernah menyindir dengan firman Tuhan. Tapi saya menajamkan firman Tuhan kepada setiap saudara. Amin. Amin. Kalau saudara merasa tersinggung, baik, puji Tuhan. Tapi untuk itulah firman Tuhan disampaikan. Bukan untuk meninabobokan. Bukan untuk membuat saudara itu tetap jadi begitu-begitu saja. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang keluar dari Roh Allah, harus masuk dan harus ada perubahan di dalam kehidupannya. Amin. Kalau tidak, kalau engkau mendengar sekalipun disampaikan oleh orang yang penuh urapan, tapi engkau tidak mau diperbaharui, maka itu tadi seperti ini bangsa Israel, tumpul. Pikiranmu jadi dull, tumpul. Jadi lama-lama menjadi orang bebal. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, tapi tidak mau berubah. Akhirnya apa? Merasa terus terikat. Firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Bebas dari iblis. Amin. Kalau saudara masih punya sifat yang lama, berarti engkau menjadi budaknya iblis. Berarti tidak ada kemerdekaan. Berarti di dalammu tidak ada Roh Allah. Kalau tidak ada perubahan, masih punya sifat iblis, sifatnya jahat, iri hati, sombong. Itu sifatnya iblis. Kalau itu masih ada, berarti di dalammu tetap engkau adalah budaknya iblis. Dan Roh Allah belum kau izinkan masuk. Sedangkan kalau betul-betul Roh Allah kau izinkan masuk, itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari segala sikap sifat iblis yang ada di dalammu. Bebas. Dan kau bisa apa? Buktinya apa di sini? Kamu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara di rumah punya cermin enggak? Punya cermin semua ya. Yang di rumah punya cermin ya. Tolong ngaca di cermin. Mukamu seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus kah atau seperti iblis? Kalau setiap hari membaca firman Tuhan tapi mukamu seperti iblis, enggak, kelihatannya masih bagus nih, bagus. Maksud saya cermin itu adalah orang di sekitar kita. Amin. Orang di sekitar kita itu melihat kamu itu seperti siapa. Orang di sekitar kita yang dekat di kita, yang kerja sama kita, yang bareng setiap hari, melihat kita itu seperti apa? Seperti iblis atau seperti Tuhan? Nah, kalau Roh Allah di dalam kita betul-betul memerdekakan kita, independen, berdiri, bebas, merdeka dari apa? Iblis. Dan kita mau dependent on God, bergantung kepada Tuhan. Artinya mau dibentuk, mau diubahkan, mau diremuk. Namanya pembentukan itu kan harus mau dihancurkan kan, diremuk kan. Siapa yang pernah buat kue, adonan? Apakah langsung dari yang jadi? Enggak kan, semua jadi yang remah-remah seperti itu kan. Tepung juga begitu, semuanya dihancurkan, semua dijadikan satu. Kemudian mau dibentuk, di sini kan. Kemudian jadilah adonan itu. Kalau diri kita nggak mau dibentuk, nggak mau dihancurkan kesombonganmu, nggak mau dihancurkan keegoisanmu, nggak mau dihancurkan keegoanmu, keangkuhanmu, maka engkau tidak akan bisa mencerminkan kemuliaan daripada Allah Bapa itu. Yang keluar adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis yang keluar. Tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Sedangkan kalau kita membaca di atasnya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus tentang pelayan-pelayan perjanjian baru. Saudara semua ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru.
Saudara waktu mau melayani perjanjian baru, saudara pelayan-pelayan seperti ini dalam hal sekarang ini, saudara nggak perlu bikin surat kurikulum vitae. Oh, saya adalah lulusan dari akademik ini segala macam, bla 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 bla, SH, SE, SH, SE, apa nggak tahu apa semuanya, titel-titel segala macam, supaya bisa melayani Tuhan. Tidak. Pelayan-pelayan perjanjian baru tidak membutuhkan kurikulum vitae. Yang dibutuhkan adalah roh Allah, roh kudus yang di dalamnya. Itu yang dibutuhkan. Gak perlu pakai surat-surat, saya sudah melayani di gereja ini berapa puluh tahun, jadi pendoa di sini puluhan tahun, berapa tahun. Tidak butuh itu. Hari ini bagaimana sifatmu, bagaimana ada roh Allah tidak dalam kehidupanmu, ada perubahan tidak dalam kehidupanmu. Itu yang terpenting. Amin. Karena pada akhirnya, kalau kita mau melayani sekarang, ini loh, buktinya, tubuh kita ini loh buktinya, kehidupan kita ini loh buktinya. Ada sifat yang berubah gak dalam kehidupan kita? Itu buktinya. Gak usah pakai embel-embel pendeta-pendeta atau berapa STH, STT, apa SN. Buktinya, kamu mencerminkan kemuliaan Kristus atau tidak. Amin. Dikatakan di ayat yang ke-18, dan kita semua ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan tidak muka yang terselubung, gak pakai cadar, gak pakai masker, kelihatan transparan, kelihatan aslinya. Dan itu diubahkan from glory to glory, dari kemuliaan ke kemuliaan, ke kemuliaan ke kemuliaan. Hari ini mungkin baru segini kemuliaannya, besok lagi lebih lagi, besok lagi lebih lagi, selama engkau mau dibentuk oleh Tuhan, selama engkau mau dihancurkan lagi oleh Tuhan, selama engkau mau diremukkan lagi oleh Tuhan, maka engkau akan mencerminkan kemuliaan-kemuliaannya. Nah, itulah orang yang hidup betul-betul independent but dependent on God. Bisa paham saudara? Kita independen dari siapa? Dari iblis. Tetapi kita dependent on God. Kita bergantung kepada Tuhan. Dan kemuliaan kita pun, perubahan kemuliaan kita pun bergantung kepada Tuhan. Bukan karena supaya dilihat orang. Supaya kelihatan, oh saya rohani. Dilihat orang supaya, oh saya kelihatan lebih rohani daripada si A, si B. Tidak. Perubahan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Ya, bukan untuk kemuliaan kita, tidak untuk mencari keuntungan kita. Tapi kalau kita mau diubahkan setiap hari, itu supaya untuk kerajaan surga, bukan untuk kita. Amin. Di dalam perjanjian baru saat ini kita hidup di akhir zaman ini. Saudara, tidak hidupnya asal loh saudara. Ini hari-hari akan semakin sukar, semakin sulit. Kalau saudara hidup asal, hanya saya asal terima Yesus, hanya asal berdoa, hanya asal baca Alkitab, hanya asal, ya udah masukin anak sekolah asal di sekolah Kristen atau apa, asal saja, engkau tidak akan cukup bertahan. Engkau harus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak bergantung kepada Tuhan Yesus, iblis akan menyerobot dan ia akan menarik kamu menjadi miliknya lagi. Ya. Semakin hari semakin sukar. Kalau engkau tidak mau mengalami penganiayaan, tidak bisa saudara. Kita hidup dalam masa penganiayaan. Mungkin kita tidak penganiayanya secara fisik. Tapi sekarang mulai hal ekonomi segala macam itu sudah menganiaya kamu. Sudah menganiaya kita. Bagaimana kita masuk dalam masa penganiayaan ini? Apakah engkau tetap ada roh Allah di dalammu? Atau kemudian sudah muncul roh iblis, roh mamon. Nah, sadar tidak kalau kita ini sudah memasuki awal dari penganiayaan? Bukan secara fisik. Merasa gak saudara dianiaya selama ini? Terasa. Roh kita kayak dianiaya. Ya, dianiaya ini kita masuk dalam masa penganiayaan. Karena kita sebentar lagi akan masuk dalam rapture. Kita akan masuk seperti ini. Dan kalau kita tidak mau mengikat pinggang kita tidak mau terus bergaul dengan Roh Kudus, kita tidak mau terus diubahkan oleh Tuhan, saudara akan tertinggal, akan ditinggalkan, dan akan dibuang. Tapi kita harus, karena apa Tuhan berkata? Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada
Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Coba kita buka di dalam Yesaya. Yesaya 11. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Di mana ada roh Allah itu yang mana? Ya tadi, roh Allah Bapa. Kedua, roh hikmat. Ketiga apa? Roh pengertian. Keempat, roh nasihat. Ya, kelima adalah roh keperkasaan. Dan keenam, roh pengenalan akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan. Saudara mungkin mendapat hikmat Tuhan. Saudara bisa mengerti. Ada nasihat, keperkasaan. Tapi saudara pengenalan, mengenal Tuhan. Belum lengkap pengenalanmu akan Tuhan. Kalau saudara mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak bisa cuma baca Alkitab saja saudara. Saudara harus mengalami di dalam kehidupan ini. Mengalami dihancurkan, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, mengalami segala macam penghinaan, pelecehan. Segala macam, disitulah engkau akan mengenal Tuhan Allahmu yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ini, roh takut akan Tuhan. Sekarang sudah tidak ada. Banyak manusia tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Dunia apalagi tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan dosa dengan begitu enaknya saja. Mereka tampil dengan hal berdosa begitu saja, begitu free, begitu independence, begitu bebas mereka tampil. Mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang dikasihi Tuhan tidak takut akan Tuhan, lalu siapa lagi yang mau takut akan Tuhan? Dunia sudah pasti gak takut akan Tuhan, saudara. Mereka tampil begitu enaknya saja, jalan-jalan di mall, cowok orang laki pakai rok perempuan, mereka jalan dengan santainya, mereka hangout dengan santainya, mereka begitu bebas. Mereka gak takut. Seenaknya seperti itu. Itu adalah karena mereka tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Nah, gereja Tuhan kalau tidak memiliki roh takut akan Tuhan, lalu siapa yang akan diangkat oleh Tuhan? Lalu siapa yang akan diangkat oleh Tuhan? Gereja Tuhan harus memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan memisahkan ilalang dengan gandum, domba dengan kambing, dia akan mengangkat mempelainya itu yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau tidak memiliki roh Allah, berarti roh siapa yang mengikat engkau? Kalau tadi di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah roh, dan selama ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika engkau memiliki ketakutan akan Tuhan, justru engkau dimerdekakan. Dari apa? Dari dosa. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak akan berbuat dosa. Di situ engkau dimerdekakan. Tapi kalau engkau nggak takut akan Tuhan, hari ini, oh ya saya bersalah, minta maaf ya, minta ampun. Besok berdosa lagi, bersalah lagi. Terus minta ampun, besok melakukan lagi, bersalah lagi. Ditegur, oh ya saya salah, maafkan ya. Besok berdosa lagi, begitu terus. Langsung jatuh bangun terus, begitu. Karena tidak adanya takut akan Tuhan. Tapi kalau orang penuh dengan roh hikmat, roh Allah Bapa, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan, hidupnya adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Bila tidak, hidupnya tidak takut dengan Tuhan, tidak memiliki roh Allah, dia mencerminkan siapa? Iblis. Apa coba rohnya iblis? Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam, ini kita buka di Yohanes. Yohanes 4. Yohanes 8 ayat 44.
Yohanes 8 ayat 14. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Orang yang suka bohong berarti dia anaknya iblis. Orang yang suka dusta berarti dia anaknya iblis. Bapakmu adalah iblis, karena bapakmu pendusta sejak dari awal. Dan Tuhan katakan kepada orang, ini jelas Tuhan katakan kepada orang Farisi. Tuhan gak pakai tedeng aling-aling, Tuhan tidak pakai perumpamaan, Tuhan langsung tegur langsung. Kamu suka bohong karena bapakmu adalah iblis yang suka bohong. Jadi saudara, kalau saudara yang sudah terima Yesus Kristus, tapi engkau masih suka bohong, saya katakan dengan tegas hari ini, bapakmu adalah iblis. Karena itu bertobatlah. Kalau engkau masih suka bohong, bertobatlah. Selama engkau masih suka bohong, berarti bapakmu adalah iblis. Dan engkau tidak akan bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Sukanya bohong, sukanya menipu orang, sukanya bohong. Apalagi sifat iblis, sombong. Ya, gak bisa ditegur, tidak bisa disalahkan, padahal salah, tapi tidak mau ngaku salah. Angkuh, arogan, itu sifatnya iblis, sombong. Ya, tidak bisa ditegur, suka berbohong, penipu, pendusta, iri hati. Nah, pikirannya jahat. Kalau sudah iri hati, pikirannya jahat, mau membunuh, mau menghancurkan. Ya, penuh dengan ketakutan hidupnya, egois, mementingkan diri sendiri, gak peduli orang lain. Pokoknya saya dapat apa? Ini hak saya, mana hak saya? Saya. Egois, kepentingan diri sendiri. Dan pencuri, merusak, membinasakan. Hatinya itu mendua. Ya, mendua antara uang dengan Tuhan, antara mamon dengan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya menjadi penyembah berhala. Itu yang akan nampak kalau orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tidak ada roh yang membebaskannya, berarti orang itu masih memiliki atau dimiliki oleh iblis. Kalau setiap harinya dia mencerminkan iri hati, setiap harinya nampak dalam kehidupannya kesombongan, setiap harinya nampak dalam kehidupannya keangkuhan, setiap harinya nampak dalam kehidupannya pikiran yang jahat, iri hati, keluar semua, suka bohong. Berarti dia mencerminkan bapaknya, yaitu siapa? Iblis. Dan dia tidak pantas untuk menjadi pelayan perjanjian baru. Ya, tidak bisa. Sedangkan Tuhan mau pelayan-pelayan perjanjian baru ini melayani dalam roh dan kebenaran. Ya, kita masih mengerjakan dengan fisik. Tapi kalau kita bisa melakukan secara fisik, ini bukan karena kita juga. Karena Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengerjakannya. Ya. Karena itu saudara mau independence, berdiri sendiri, lepas dari Tuhan, dan bergantung kepada iblis? Atau engkau mau independence dari iblis dan bergantung kepada Tuhan? Saya harap yang terakhir. Bebas, merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan dari iblis. Lalu kita bergantung kepada Tuhan. Supaya setiap hari kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini nampak saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bergantung kepada iblis, siapa yang bergantung kepada Tuhan akan nampak, akan kelihatan. Hari-hari akhir ini saya mendapat pelajaran banyak dalam kehidupan ini dari Tuhan. Untuk bisa melihat apa isi hati Tuhan, dan Tuhan katakan dia sendiri sedang menguji, menyeleksi setiap orang. Diizinkan segala peristiwa terjadi, itu Tuhan sedang mau menguji hati setiap manusia. Dan kelihatan, dan saya bisa melihat seperti yang Tuhan lihat, betul. Tuhan ini sedang menguji. Tuhan pengen tahu siapa yang bergantung kepada dia. Tuhan pengen tahu siapa yang masih bergantung kepada iblis.
Tuhan juga mau menguji dalam kehidupan kita. Diizinkan segala kesesakan, segala masalah itu terjadi. Tuhan pengen tahu di mana hatimu berada. Di hatinya Tuhan atau di harta bendamu. Di hatinya Tuhan atau di mamon. Tuhan pengen tahu. Ya. Peristiwa-peristiwa terjadi 1-2 bulan ini. Ya, di mana kita disesakkan di dalam keuangan. Dari situ saya bisa melihat. Tuhan pun melihat. Ya. Di hadapan Tuhan itu ada 3 jenis hamba. Kemarin sempat disinggung oleh Pak Kris. Ya. Yang pertama, biasanya urutan itu dari atas, tapi saya mulai dari bawah. Yang pertama adalah hamba yang jahat. Yang kedua, hamba yang dipakai. Dan yang ketiga, hamba yang berkenan. Ya. Ketika Tuhan berkata, di dalam Tuhan adalah roh, Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah itu ada, di situ ada kemerdekaan. Dia memerdekakan kita semua ini untuk menjadi hambanya. Amin. Tapi tetap ada 3 macam hamba ini. Ada yang hamba yang jahat, ada hamba yang dipakai, ada hamba yang berkenan. Saudara termasuk di mana? Hamba yang jahat, hamba yang dipakai, atau yang berkenan? Saya pun memiliki 3 jenis ini, hamba. Saya sebagai leader, saya memiliki hamba. Dan akhir-akhir ini saya bisa melihat saya punya hamba yang jahat ternyata. Sebetulnya saya sudah tahu dari dulu, hamba jahat itu tetap ada. Ada hamba yang jahat. Ada hamba yang dipakai, ada juga hamba yang berkenan. Ini semakin dilihatkan kepada saya. Kalau saya dilewatkan suatu peristiwa, Tuhan mengajarkan kepada saya, ini kamu melihat. Seperti inilah perasaanku, ditaruh dalam hati saya. Dengan peristiwa ini saya melihat, wow, beginikah engkau menilai seseorang Tuhan? Menyeramkan sekali. Kelihatannya hamba itu baik, saudara. Di hadapan saya, oh baik dan sopan banget. Baik sekali, rohani sekali. Tetapi jahatnya luar biasa. Kejam dan jahatnya luar biasa. Seperti yang Tuhan tulis perumpamaan. Ingat yang dapat hamba tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1. Dan benar, hamba saya ini seperti itu. Berani mengata-ngatai Tuhannya, persis seperti itu. Saudara pun akan punya ini. Kalau Tuhan melihat kita, 3 ini. Hamba yang jahat, hamba yang dipakai, dan hamba yang berkenan kepadanya. Dan saudara pun akan punya 3 orang hamba. Hamba yang jahat, hamba yang dipakai, dan hamba yang berkenan. Itu karena itu sebagai replika, contoh. Saya mengalaminya, saya melihat itu. Ternyata demikian jahatnya dia. Saya pikir dia baik sekali. Memang tidak, saya sudah tahu dari dulu sih. Ya. Tapi saya pengen ada perubahan. Ya. Saya tetap kasih kesempatan kepada dia untuk berubah. Ya, karena itu saya masih mau kasih dia kesempatan untuk berubah. Dan Tuhan pun masih kesempatan untuk kamu bisa berubah. Untuk kami semua bisa berubah. Sampai hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa berubah. Tapi selama itu kamu tidak mau ambil, kamu tetap akan menjadi posisi hamba yang jahat. Ketika Tuhan itu datang, dia akan mendapati kamu sebagai hamba yang jahat. Ya, coba kita buka dalam Matius 25. Saya ulang lagi, saya sudah pernah sampaikan ini. Ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Namun saya tidak membacanya semua karena saudara semua sudah tahu. Saya akan membacanya yang di ayat 19 saja. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pada saat nanti Tuhan itu akan menilai kita semua, saudara. Kalau betul-betul roh Allah ada di dalammu, engkau akan dimerdekakan. Namun bila tidak, engkau tidak merdeka dari iblis, engkau masih dikuasai iblis, maka sifatnya iblis masih ada, mencengkram kamu, menguasai kamu, mengikat kamu, yaitu dengan sifatnya yang jahat. Tuannya ini sudah membagi dengan rata, 5-2-1 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi memang yang terima 1 ini adalah hamba yang jahat dan malas. Dia merasa, aku kok cuma dapat 1, kok yang lain dapat lebih. Dan dia berani mengangkat-ngatai tuannya. Tuan, kamu kok kejam, kok tidak adil. Dia mengata-ngatai tuannya. Tapi tuannya apakah ketika dia ngasih 1, tuannya tahu kan, orang ini dengan 1 aja gak akan melakukan apa-apa. Betul kan? Buat apa dikasih banyak? Dia kenapa? Sudah jahat dan malas. Betul perkiraan dari tuannya. Memang betul, padahal 1 itu bisa loh dilakukan, bisa dikerjakan. Kalau dia tuh betul-betul pandai sesuai dengan titelnya dia akan titipkan ke orang yang lain yang melakukan ini, titip dong. Nah kalau betul-betul dia adalah malas kerja kan, nitip dong ke BK dapat 2, bisa digedein lagi dapat ini, nanti bunganya dapat lagi kan. Nitip kok ke Pak Kris, nanti bisa nitip ke Bu Ayu deh, gitu loh ya kan. Bu Ayu pandai mengelola, nitip nanti kan dapat bisa dibagiin ke aku. Nah, malas yang balas, bener-bener malas nih, ya kan gitu kan kalau orang malas nggak kerja, ya kan. Tapi ini hamba ini bukan malas, tapi jahat, kejam, dia menuding tuannya dan Tuhan tahu. Nah orang yang seperti ini ada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, tapi belum masuk ke sana. Dan itu akan dicampakkan, dibuang. Ada di golongan orang yang sudah terima Yesus Kristus, ada hamba yang seperti ini, jahat dan malas. Ada. Ini bukan orang luar, bukan orang dunia, tapi orang yang sudah terima Yesus Kristus, yang sudah puluhan tahun, yang sudah banyak melayani Tuhan, yang menjadi pendoa. Banyak ini sudah ada. Pendeta-pendeta juga banyak. Yang jadi hamba jahat ini banyak. Betul? Bukan di luar, bukan di dunia. Ini Tuhan ngasih pengajaran ini bukan di dunia, tapi di golongan orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus. Ada yang jahat. Dan buktinya memang betul, saya ngalami. Saya punya hamba yang jahat. Punya. Saya juga punya hamba yang saya pakai. Saya juga punya hamba yang berkenan pada saya punya. Tapi sebagai Tuhan yang Tuhan taruh, ya, saya masih punya hati. Kasih kesempatan dia untuk berubah, untuk bertobat.
Ya, kalau setiap firman yang saya sampaikan, itu bukan menyindir, saya katakan. Tapi pedang yang harus saya sampaikan untuk menembus ke hatimu. Menembus ke hatimu untuk berubah. Amin. Saya nggak perlu takut saudara tersinggung. Saya bersyukur kalau saudara tersinggung. Berarti firman Tuhan itu nusuk kamu. Dan kalau tersinggung, berubahlah, bertobatlah. Amin. Kalau tidak berubah bertobat, tetap kita ini dicengkram oleh iblis. Tidak ada kemerdekaan. Percuma kita melayani Tuhan. Percuma baca Alkitab. Percuma berdoa. Saya katakan, kalau engkau tidak mau berubah, jangan baca Alkitab lagi. Jangan berdoa lagi. Jangan menyembah Tuhan lagi. Saya katakan demikian. Stop lakukan itu. Kalau kamu tidak mau berubah, lebih baik. Karena kepada kamu yang tidak tahu tentang firman Tuhan, kepada kamu yang tidak menyembah Tuhan, maka sedikit pukulan yang akan kau terima. Tapi kalau kamu sudah semakin mengerti firman Tuhan, semakin banyak membaca firman Tuhan, semakin banyak fellowship, semakin banyak pelayanan, akan semakin banyak kau dituntut dari Tuhan kalau tidak melakukannya. Amin. Jadi saya katakan, kalau engkau tidak mau berubah, berhenti. Stop, jangan baca firman, jangan berdoa, jangan lakukan apa-apa. Tak apa-apa, itu jauh lebih baik. Nanti ketika Tuhan datang, tinggal dilihat. Kamu mau berubah, mau bertobat, itu tentang kasihnya Tuhan sendiri. Tapi daripada kelihatannya dari luar kamu rohani, baca firman, berdoa berjam-jam, ikut pelayanan kemana-mana, Bible study segala macam, tapi kamu bukan rohani, Tuhan tidak suka orang munafik. Kamu nanti akan lebih susah dicampakkan ke dalam tempat orang yang tidak setia. Saya firman Tuhan, saya jelas omongan yang terbuka. Jadi kalau engkau tidak mau berubah, berhenti. Enggak usah baca firman. Tidak usah melakukan itu. Jauh lebih baik. Tapi kalau kamu baca firman, dan firman itu menegurmu, kamu harus berubah. Nah itu baru ada apa? Kemuliaan Tuhan itu baru nampak, mencerminkan, baru engkau kelihatan cerminnya itu. Betul? Nah, dari hari ini berubah, ya. Senyumnya jadi lain ya, Desi senyumnya lain hari ini. Terus besoknya, lain lagi, lebih mulia, betul kan? Nah, karena mau dibentuk, itu mulai keluar, nampak. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. From glory to glory to glory to glory. Amin, katakan amin. Jadi kalau kita dimerdekakan saudara, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau enggak, buat apa? Betul enggak? Kembali aja diikat oleh iblis. Enak aja ke dunia. Ya kan? Bersenang-senang di dunia, enak seperti itu. Tinggal tunggu waktunya, nanti Tuhan datang, jebret. Nah, sekarang tergantung Tuhan. Tuhan melihat kamu kambing atau domba, ya sudah. Tuhan melihat kamu gandum atau ilalang, tinggal dipinggirkan aja begitu. Betul kan? Lebih enak kan? Nah, tapi selama hari ini firman disampaikan, firman Tuhan berkata, masih ada kesempatan bagi saudara yang mau bertobat. Kalau engkau yang di rumah mendengarkan ini, kau mau mendengarkan firman ini dan bertobat, masih ada kesempatan bagimu untuk bertobat. Sekalipun kamu adalah hamba yang jahat, saya katakan masih ada kesempatan bagi kamu untuk bertobat. Dan bertobatlah. Akui kesalahanmu. Minta ampun kepada Tuhan. Dan bergantunglah kepadanya. Maka dia akan mengampunimu. Dan kalau dia mengampuni kita, kita betul-betul dimerdekakan. Amin. Merdeka. Jadi ketika engkau berdoa, tidak ada hambatan. Tidak ada yang mengikat dirimu lagi. Ketika engkau baca firman, mata ini tidak tumpul seperti bangsa Israel itu. Baca firman langsung, oh ini toh maksudnya Tuhan. Iya saya masih jahat ya. Iya saya masih suka bohong ya. Oh Tuhan ampuni saya. Langsung dibukakan. Langsung kita sadar. Nah itu. Kalau ada roh Allah, setiap kali baca firman, pagi cuman 1 ayat aja ya. Tapi, ternyata Tuhan saya mau seperti ini. Nah, berubah kan? 1 ayat saja kalau kita membaca dengan roh Allah, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin.
Nah, perubahan itu yang terpenting bagi Tuhan. Itu bukti kalau kita sudah dimerdekakan. Buat apa kita berkata independence, independence, tapi ternyata kita jadi bondage, kita jadi terikat dengan iblis. Ya, biarkan kita terikat dengan Tuhan, depend on God, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi kita sudah tidak ada hubungan dengan iblis lagi. Kita sudah putus dengan iblis. Katakan putus dengan iblis. Amin. Jangan mau lagi berhubungan dengan iblis. Buat apa berhubungan dengan iblis? Tidak ada untungnya kita berhubungan dengan iblis. Amin. Biar kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, terus bergaul dengan Roh Kudus, terus terikat dengannya, terus terikat, bergantung sepenuhnya. Sampai Tuhan Yesus datang, terus kita bergantung. Ya, jangan sampai seperti yang ini dikatakan di sini. Kita buka di Matius 20. Ayat 16. Satu, dua, tiga. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang, maksudnya di sini, yang pertama terakhir, ya, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Orang yang terakhir bertobat, orang yang terakhir dimerdekakan Tuhan. Oh, maaf, salah. Ya, jadi mereka gini, mereka yang sekarang ini terakhir, mungkin ya baru terakhir ya. Tapi kita akan menjadi yang pertama. Daripada yang sudah bertobat dari tahun-tahunan, dari puluhan tahun yang lalu, tapi menjadi yang terakhir karena tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Ya, sekarang saudara mau yang mana? Saudara ada, oh saya orang Kristen yang sudah lama puluhan tahun. Tapi kalau engkau tidak mau diperbarui, tidak mau diubahkan lagi, engkau menjadi yang terakhir. Walaupun dulu engkau pertama kali yang terima Tuhan Yesus, tapi engkau menjadi orang yang terakhir. Tapi kalau orang yang saat ini terakhir baru menerima Tuhan Yesus, terakhir bertobat, tapi dia mau diubahkan, dia menjadi orang yang pertama di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukan siapa dulu yang bertobat, atau siapa yang paling lama mengenal Tuhan Yesus. Bukan masalah di situ. Tapi ada gak pertobatan di dalam kehidupanmu? Sampai hari ini ada gak pertobatan dalam kehidupanmu? Kita harus mau terus bertobat setiap hari. Setiap hari bertobat. Setiap hari bertobat. Setiap hari bertobat. Sehingga kita tetap menjadi yang pertama ketika Tuhan Yesus datang. Amin. Tidak cukup pertobatan sekali, saudara. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus bertobat. Itu kita menjaga terus supaya kita ini tetap bergantung, tetap terikat kepada Tuhan. Kalau kita merasa sudah merdeka, wah hebat, kita sudah bisa melakukan sendiri. Aku bisa melakukan sendiri, aku bisa melakukan sendiri, semuanya bisa sendiri. Maka kita tidak akan bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah tidak bergantung kepada Tuhan, itu berbahaya sekali. Itu adalah tempat atau zona yang paling berbahaya ketika kita sudah tidak bergantung kepada Tuhan. Tetapi keadaan dunia yang membahayakan, tidak akan membahayakan kita selama kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Masa-masa yang semakin kelam akan terjadi. Tapi itu tidak akan membahayakan saudara dan saya yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau engkau bergantung kepada kekuatanmu sendiri, bergantung kepada kepandaianmu sendiri, bergantung kepada ilmu pengetahuanmu, bergantung dengan, oh saya rajin baca firman kok saya sudah hafal semuanya, bergantung hanya pada itu saja, tidak bergantung kepada Roh Kudus, maka itu akan membuat engkau cemas tetap, ketakutan, segala macam. Amin, saudara. Jadi sekarang saudara mau apa? Independence or dependent? Independence, yes, kita merdeka dari iblis. Untuk apa? Bergantung kepada Tuhan. Ya. Supaya kita terus setiap hari bergantung kepada Tuhan. Mungkin engkau masih ada nih
karakter iblis, sifat iblis yang kau bawa. Cepat segera tanggalkan itu, cepat segera lepaskan itu. Minta Tuhan, bebaskan aku dari kesombonganku, bebaskan aku dari iri hatiku ini Tuhan, bebaskan. Cabut Tuhan iri hatiku, cabut Tuhan hati yang jahat ini, bersihkan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan saya adalah hamba yang jahat. Tuhan saya suka iri hati, Tuhan saya sombong, akui di hadapan Tuhan. Dan itu akan segera dibersihkan oleh Tuhan. Engkau akan dimerdekakan oleh Tuhan. Dan engkau akan diberikan karakternya dia, kerendahan hatinya, kemurniannya, kelemah lembutannya. Sehingga itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Saudara, jangan sampai loh bikin malu Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan, tapi karakter dan sifat kita jelek, kalah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Malu gak kayak gitu Pak Kris? Malu banget. Ya, apalagi kalau saudara, sebenarnya Pak Tim ya, punya rekan-rekan di kantor yang belum tentu semuanya adalah Kristen ya kan? Ya. Kalau misalnya Pak Tim ya, karakter Pak Tim misalnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, lebih jelek daripada orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana? Betul kan Pak Tim? Nah itu kan berarti buat apa? Betul ya Pak Tim? Nah kalau kita bekerja kan seperti itu, tidak semuanya kita kok kalangan rekan-rekan kita adalah orang yang menerima Tuhan Yesus. Dan kalau mereka aja orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, hidupnya lebih baik, lebih rohani dari kamu, hatinya lebih murni, bikin malu gak? Malu banget seperti itu, memalukan banget. Orang yang tidak mengenal Tuhan aja masih memiliki hati belas kasihan, hati yang murni, hati yang mau melayani sungguh-sungguh. Masa orang yang sudah terima Yesus bertahun-tahun, yang katanya pendoa, yang melakukan firman Tuhan semuanya, hatinya busuk, jahat. Malu kan? Sangat memalukan kehidupan seperti itu. Dan ditegur sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Malu gak? Malu banget dong. Mestinya harus bertobat, betul kan Pak? Justru kita ini bergaul dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya ketika kita di kalangan bekerja, ya kan, menjadi apa? Cermin, ya kan, kemuliaan dari Tuhan. Betul gak? Sehingga orang lain melihat, oh itu loh orang. Nah beda, nah itu loh orang yang apa? Memiliki roh Allah. Ternyata berhubungan seperti itu. Oh beda ya, menghadapi masalah apa keuangan yang ketat seperti ini, kok beda ya? Nah itu kelihatan. Jangan sampai kita serupa dengan dunia, tapi kita justru harus berbeda karena kita bukan dari dunia. Nah itu menunjukkan kalau engkau sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Kalau kita sudah dimerdekakan, masalah keuangan gak ada artinya. Betul? Gak ada artinya. Mau terima uang, gak terima uang, gak ada artinya. Uang itu sama sekali gak ada artinya. Betul? Betul. Saudara butuh makan? Ya, betul. Tapi uang itu sebetulnya gak ada artinya. Sungguh gak ada artinya. Ya. Uang mau berapa saja itu gak ada artinya. Kamu bisa punya uang berapa saja, tapi kalau di dalammu kamu tidak memiliki Yesus Kristus, gak ada gunanya sama sekali. Nothing, gak ada gunanya. Sekalipun gak punya uang banyak, tapi kalau engkau memiliki Yesus Kristus, engkau memiliki segala-galanya, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Percayalah. Ya, kita sudah dimerdekakan untuk ini. Dan hari-hari terakhir kita akan diuji dalam hal keuangan. Hal keuangan ini Tuhan pakai, izinkan untuk menguji. Bagaimana dengan uang ini? Saya pengen tahu, Tuhan pengen tahu hatinya orang-orang yang dikasih ini. Bagaimana? Ketika kamu dikasih banyak, gimana hatimu? Ketika kamu dikasih sedikit, gimana hatimu? Ketika kamu tidak dikasih, gimana hatimu? Itu diuji sama Tuhan. Saya juga menguji. Dan saya sudah tahu hati dari semua orang, kelihatan, tahu. Dan Tuhan kasih tahu itu ke saya. Ini loh yang jahat, ini loh yang bisa dipakai, dan ini loh yang berkenan. Betul, saya memiliki 3 Pak Kris. Hamba Pak Kris juga sebagai leader akan memiliki juga seperti itu. Hamba yang jahat, hamba yang dipakai, hamba yang berkenan. Nanti Pak Kris juga akan tahu, melihat siapa ini hamba yang jahat. Ya, itu akan kelihatan. Caranya apa? Pakai uang Pak Kris. Hanya pakai uang ujinya. Bagaimana dengan uang ini? Dari situ kelihatan. Dan Tuhan lu pakai. Kalau kamu mengabdi kepada Mamon,
kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa dua. Pilih salah satu. Kalau mamon, ya mamon. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Akan kelihatan. Jadi hari-hari terakhir saudara, ini Tuhan sedang menguji kita. Saudara siap? Saudara dimerdekakan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau menguji saudara loh. Dalam hal keuangan, dalam hal masalah apapun yang hari-hari diberikan, di situ Tuhan mau menguji. Apakah engkau hamba yang jahat? Apakah engkau hamba yang dipakai? Atau hamba yang berkenan kepadanya? Nah ini, mari saudara tingkatkan sendiri. Dari kemuliaan ke kemuliaan nanti harus mencerminkan itu. Ya, wajah kemuliaan Tuhan. Ketika nggak punya uang, tapi mukanya berseri itu kayak Bu Redia. Putih, terang kayak gitu. Ketika nggak punya uang itu ya kayak Nasya ketawa seperti itu, ya. Dia nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting ada kopi katanya gitu ya. Ya. Cerah. Jangan sampai nggak punya uang langsung mukanya ditekuk gini seperti ini, atau mukanya dipanjang seperti ini, ya kan? Nggak ada apapun juga, nggak ada masalah semua, nggak ada yang tumbuh, nggak ada apa. Tapi kita mau tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ya mengalami masa-masa seperti ini. Tuhan sedang menguji nih, saudara-saudara semua diuji. Kalau kita tidak mau, ini masuk masalah kesengsaraan. Kalau tidak, saudara tidak akan bisa lolos. Dia akan melihat mana nih hambanya yang berkenan. Ya, Tuhan berkata kepada Daud kan, dia adalah hambaku yang berkenan kepadaku. Saudara mau berkenan kepada Tuhan? Ya. Yaitu seperti Daud, mengikuti setiap programnya, mengikuti semua programnya itu diikuti semua, kehendaknya Tuhan tuh diikuti semua, nggak milih. Oh ini nggak enak, nggak mau biarin Pak Kris aja. Oh ini nggak enak, nggak mau biarin Nathan aja. Saya yang mau enak aja di sini, yang nggak enak dikasih ke orang, nggak bisa. Tapi namanya hamba Tuhan harus mengikuti seluruh programnya Tuhan. Enak nggak enak semua harus diikuti semuanya. Itu namanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini melayani semua, bukan hanya kalau hamba Tuhan itu melayani yang di mimbar ini, yang baca firman, yang menyanyi, yang song leader seperti ini, yang musik, itu baru hamba Tuhan. Kalau pendoa itu bukan, tidak. Engkau justru berdoa di tempat sembunyi, itu adalah yang sangat penting bagi Tuhan. Di situ engkau melayani Tuhan sungguh-sungguh enggak? Ketika tidak ada orang tahu, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada kamera yang menyorot seperti ini, sungguh-sungguh gak hatimu melayani Tuhan? Sungguh-sungguh gak kamu berdoa? Jangan, gak ada yang ngeliat jadi gak berdoa, gak ada yang ngeliat, jadi gak melakukan. Nah hamba yang jahat ini, dia hanya kerja kalau ada Tuannya, dia hanya baik kalau ada Tuannya. Tapi ketika Tuannya gak ada, dia tidak melakukannya. Itu hamba yang jahat. Itu hamba yang jahat. Dan hamba yang dipakai hanya kalau dijadwal baru datang. Maaf, bukan maksudnya menyindir, tapi sungguh terjadi. Ya, hanya dipakai. Kalau ada job, ya pakai. Kalau ada ini ya. Tapi hamba yang berkenan, dia tetap selalu ada, ready, siap sedia ketika tuannya membutuhkan atau tidak. Dia tetap berdiri tegak, siap sedia. Itu adalah hamba yang berkenan. Amin. Ada job, ada enggak, ada panggilan, ada enggak, siap sendiri. Langsung setiap hari mandi, langsung dandan, langsung siap semua. Dipanggil atau enggak, pokoknya siap sedia, harus seperti itu. Enggak, kalau enggak dipanggil, enggak ini langsung mukanya aut-autan, rambutnya gini, pakai rorolan begini semua. Enggak ada job seperti itu. Ya, tunggu, enggak, harus hamba yang berkenan itu siap saat, siap sedia. Amin. Mulai dari pagi malam siap sedia. Itu adalah hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhannya mau, ada hambanya sekarang. Sekarang dia ada. Ya. Kapan Tuhan kita datang saudara? Kalau kita gak mau siap sekarang. Dia datang seperti apa? Pencuri. Siapa yang tahu kalau rumahnya mau dicuri? Gak ada. Apa sudah telepon Pak? Belum kan? WA, Pak Tim saya mau ke rumah mau ngambil barang, mencuri semua. Gak mungkin, pasti sudah ditutup semua kan? Namanya pencuri itu tidak ada kabar, tidak ada WA, tidak ada telepon. Langsung jebudul. Datang ya. Nah lo, ketika didapati tuannya datang, apa yang kau kerjakan? Apakah engkau siap sedia?
Apakah engkau jahat, malas, memukuli hamba-hamba yang lain? Apakah engkau siap? Siap Tuhan, engkau datang, aku siap sedia. Saya harapkan semua saudara-saudara, ketika sebentar lagi Tuhan kita datang, kita semua dalam keadaan siap. Amin. Ini aku Tuhan, siap Tuhan, jemput. Oleh karena itu kita harus menarik dia. Datanglah Tuhan, datanglah, hamba-Mu ini siap. Betul? Siapa yang mau siap? Oke, mari kita bangkit berdiri.